Sampurasun wargi Jawa Barat, beragam informasi seputar Jawa Barat hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Disiarkan langsung dari kawasan Trans Studio Bandung bersama saya Yesika Siti Hotimah, berikut reportase Jawa Barat selengkapnya. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat melintasi jalan rusak dan berlumpur di jalur inspeksi Cikarang Bekasi Laut atau CBL Bekasi. Seperti inilah kondisi jalur inspeksi Cikarang Bekasi Laut atau CBL di Desa Sukajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi yang terekam kamera pada Rabu. Jalan rusak dan berlumpur membuat para pengendara sepeda motor dan mobil memperlambat laju kendaraan. Para pengendara pun mengeluhkan kondisi jalan ini. Kamera warga bahkan memotret momen ketika sejumlah pengendara sepeda motor tergelincir dan terjatuh. Kondisi jalan yang rusak ini bertambah parah ketika hujan tiba, apalagi sejak 1 bulan terakhir jalur penghubung 2 kecamatan ini juga sering dilintasi oleh truk pengangkut tanah. Warga meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera memperbaiki jalur ini. Sehari usai menggerebek sebuah rumah judi di kawasan Kosambi, Kota Bandung, polisi menetapkan 44 tersangka yang terlibat dalam kasus perjudian kasino tersebut. Sehari setelah penggerebekan disertai pemeriksaan terhadap 63 orang, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menetapkan 44 tersangka. Para tersangka terlibat dalam kasus perjudian di kawasan Kosambi, Kota Bandung sebagai perjudian pengelola hingga karyawan rumah judi. Dari hasil pengembangan petugas menemukan adanya saldo rekening sebesar 2,7 sampai 3 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk aktivitas judi. Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan pada Rabu menyatakan hingga kini polisi masih intensif melakukan pendalaman terkait siapa pemodal rumah judi serta aliran uang para tersangka. Penggerebekan terhadap rumah judi yang berkamuflase sebagai lokasi karaoke dan biliar ini berawal dari informasi masyarakat. Petugas mengamankan 63 orang serta menemukan 10 meja judi dan uang tunai hingga sebesar 350 juta. Mengulik cara mengolah jeroan sapi hingga menjadi kuliner menggugah selera. Ikan udikan khas Sungai Ciwulan yang melintasi kampung adat Naga di Kabupaten Tasikmalaya mati massal. Sejumlah warga kampung adat Naga juga alami gatal usai memanfaatkan air Sungai Ciwulan untuk kebutuhan sehari-hari. Ikan jenis udikan di Sungai Ciwulan dan di kolam milik warga kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya mati secara mendadak sejak 2 pekan lalu. Kematian ikan tersebut diduga imbas tercemar limbah industri. Dari hasil warga terdapat aliran limbah pembuatan jaket kulit dari wilayah Garut. Tak hanya itu, sejak Minggu sejumlah warga kampung adat Naga mengalami gejala gatal-gatal. Mereka mendapatkan pengobatan dari Puskesmas Salawu untuk memastikan penyebab kematian ikan dan gatal-gatal yang dialami warga. Sampel air yang masuk ke kampung Naga diambil untuk uji laboratorium. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan retret gelombang 2 untuk para kepala daerah di kampus IPDN Jatinangor pada Kamis 19 Juni. Dalam kesempatan ini, Wamendagri sekaligus melakukan peninjauan terkait sarana prasarana untuk menunjang kegiatan retret yang akan berlangsung pada 22 hingga 26 Juni tersebut. Rapat koordinasi persiapan retret kepala daerah gelombang 2 diikuti oleh jajaran panitia dari Kemendagri, IPDN hingga TNI dan Polri. Usai rapat, Wamendagri Bima Arya melakukan peninjauan ke beberapa titik seperti asrama yang akan menjadi tempat menginap para peserta retret hingga ruang kelas untuk pemaparan materi. Wamendagri menyebut retret gelombang 2 akan diikuti 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Wamendagri menyebut retret gelombang 2 akan diikuti 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni kepala daerah yang sudah dilantik namun tidak mengikuti retret gelombang pertama, kepala daerah yang perkara di Mahkamah Konstitusi tidak dilanjutkan atau dismisal, serta kepala daerah yang dilantik serta proses pemilihan suara ulang atau PSU selesai. Meski sering dipandang sebelah mata, jeroan sapi sebenarnya bisa jadi hidangan yang lezat dan menggugah selera, asalkan diolah dengan cara yang tepat.
Namun di balik rasa gurihnya yang menggiurkan ada risiko kesehatan yang juga perlu diwaspadai. Mencicipi sourdough yang mulai banyak digemari karena banyak manfaat. Di balik teksturnya yang lembut di dalam dan kering di luar, pembuatan sourdough ternyata melalui proses fermentasi yang panjang melibatkan bakteri. Ini yang membedakan sourdough dengan roti biasa, yaitu ada pada proses peragiannya. Tak heran kini sourdough mulai banyak digemari karena banyak manfaat yang terkandung di dalamnya setelah mengonsumsi sourdough, terutama mereka yang punya masalah pada pencernaan. Kita lihat liputannya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan reportase Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di layar Trans TV. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saya Yesika Siti Hotima, selamat pagi dan sampai jumpa.